Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA dari Jakarta, yang kami hormati seluruh jamaah kajian dari Bani Muslim, Bani Uno dan Bani Abdus Syakur, yang kami hormati ketakmiran Masjid berangkat yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian rutin lewat Masjid Sirus Berangkal Probogodo yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Berangkal. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, insya Allah untuk malam hari ini pemateri kita adalah beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim yang akan membahas tentang dinamika ibadah dalam masa pandemi. Materi ini insya Allah sangat menarik karena nanti kita akan bersama-sama bertemu dengan Idul Adha, yang sekarang sudah tanggal 26 Zulqa'dah, berarti sudah sebentar lagi kita masuk pada bulan Zulhijjah. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, karena waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih, marilah kajian kita mulai. Kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon kepada seluruh peserta kajian yang hadir secara online untuk memutkan mikrofonnya ketika kajian dimulai sehingga tidak mengganggu jalannya kajian. Insya Allah nanti setelah kajian akan ada sesi tanya jawab. Baik, kepada beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu ingkang minulya, mari kita selalu bertasbih, kalian bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi banyak sekali kenikmatan, wabil khusus kenikmatan kesehatan, kenikmatan harta benda, keluarga dan sebagainya. Kita juga mohonkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sholawat dan salam kita untuk junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus menjadi rasulnya dan membawa ar-risalah atau ajaran yaitu agama Islam yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Ini adalah tausiah atau kajian bersama dalam upaya untuk mengkaji apa sebetulnya agama Islam. Tadi dikatakan judulnya adalah dinamika ibadah dalam masa pandemi. Sebelum itu kita harus tahu mengapa kita harus ibadah atau menyembah atau ibadah. Sebenarnya ibadah itu bukan hanya menyembah saja. Bukan hanya menyembah saja. Ibadah itu sesuatu yang dilakukan untuk Allah SWT, untuk kegiatan keagamaan, walaupun bukan hanya ibadah sholat, namanya puasa itu, tapi pekerjaan lain yang untuk melaksanakan keagamaan kita itu namanya ibadah. Nah, mengapa kita kok harus ibadah? Itu masalahnya. Padahal kita urip nang dewek-dewek kok ibadah itu bagaimana? Menika ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Itu Allah ngendika, saya tidak membuat atau menciptakan atau membuat jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada saya. Itu Allah ngendika begitu. Itu jadi kita semuanya itu wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang mengapa begitu? Sebab ibadah itu keharusan, satu keharusan, wajiban dari makhluk untuk khaliknya. Itu kewajiban. Lalu dua, ini juga berarti bahwa kita mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang berkuasa. Allah yang pencipta segalanya, termasuk menciptakan kita. Lalu kita harus terima kasih karena telah diciptakan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada permulaannya saya mengatakan bahwa kita harus bertasbih, bertahmid dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah yang namanya terima kasih itu bukan hanya terima kasih dalam hati atau terima kasih dalam ucapan. Wah, terima kasih. Oh, alhamdulillah. Oh, mama perempuan itu suami saya naik jabatannya, gajinya naik. Nah, itu terima kasihnya dalam ucapan saja. Nah, tetangganya seharusnya menerima keterima kasihannya itu. Kalau umpamanya baru mendapat waldan atau gaji naik, lambok terima kasihnya bukan hanya ngomong tok, tapi ada apa-apanya. Diberi apalah sedikit, ya syukuran atau apa. Itu namanya terima kasih. Jadi terima kasih bukan terima kasih bil lisan, dengan lisan, tapi juga dengan bil hal, dengan tindakan. Umpamanya kita terima kasih karena rezekinya banyak, ya kita banyak sedekah, infak. Terima kasih karena saya menjadi orang yang ganteng atau orang yang cantik. Ya, badan kita sudah cantik dan ganteng. Terima kasih kepada Allah dengan apa? Dengan tindak laku kita yang baik juga. Jadi badan sudah baik, tapi akhlak dan tindak laku harus baik. Itu namanya terima kasih. Bukan hanya terima kasih badannya sehat, ganteng, tapi kelakuannya baik. Ya itu. Oke. Lalu nomor 2-nya, Mas Wahid. Ya. Nomor 2-nya itu ya ibadah gitu. Ibadah itu lahirnya kita diharuskan beribadah. Beribadah itu bukan sekar bedewek, bukan sekehendak sendiri, tapi ada syariatnya, ada tuntunannya. Itu. Dan agama Islam itu simple sekali, sederhana sekali. Jadi jangan sampai kita merepotkan atau membuat susah agama. Nanti orang nggak pada beragama. Agama Islam menurut Nabi ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, ditanya bagaimana sebetulnya agamamu, apa kamu orang hebat gitu. Lalu Nabi mengatakan, ini sudah sering saya ungkap di pengajian-pengajian, itu pada surat Al-Kahfi ayat 110. Bunyinya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, jadi katakan kepada orang, saya ini manusia seperti kalian. Bedanya saya diberi wahyu dari Allah. Jadi agama Islam itu bukan agama main-main, bukan agama buatannya Muhammad, tapi adalah wahyu dari Allah. Wahyunya apa? Intinya pertama apa? Annama ilahukum ilahu wahid. Jadi tauhid. Pertama itu tauhid. Hanya satu Tuhan itu. Jadi pada waktu itu memang banyak sekali Tuhan. Tuhan ini, Tuhan itu, ada patung ini, patung itu dan sebagainya. Itu salah. Hanya satu. Lalu fama yarju liqa'a rabbih falyaman amalan sholihah. Siapa yang ingin nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah dengan baik, itu harus beramal soleh. Nah, itu harus beramal soleh. Harus ada amal solehnya, gitu. Iman, amal solehnya. Gitu. Jadi bukan hanya beragama tok, cengkelat-cengkelit sholat, tapi amalnya tidak ada. Gitu. Lalu
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai musyrik gitu kepada Allah, jadi menduakan, apalagi menidakkan gitu. Itu. Jadi jangan sampailah gitu. Kalau kita percaya bahwa rezeki dari Allah SWT itu, lain-lainnya semuanya dari Allah SWT. Kalau yang lain itu sebagai wasilah atau perantaraan saja. Itu. Lalu jadi inti agamanya itu tauhid tadi sudah sebut, lalu amal soleh dan tidak boleh musyrik. Itu wasiat para nabi dan para rasul serta orang-orang yang soleh lainnya itu begitu. Dari Luqman juga begitu. La tusyrik billah, jangan sampai musyrik kepada Allah dan sebagainya itu. Jadi jangan sampai kita sudah benar-benar sholatnya, ibadahnya benar kok sampai musyrik itu. Sampai-sampai yang Nabi takutkan itu kita itu terjebak oleh musyrik kecil. Musyrik tapi kecil karena dianggap tidak ada apa-apanya, jadi itu dianggap tidak bahaya. Tapi padahal bahaya. Musyrik kecil itu apa? Itu arya. Arya itu pamer. Jikalau kita menyumbang kepada masjid, wah itu kita harus mendapat surat terima kasih dari masjid. Harus diumumkan di pengeras suara, ini sumbangan dari Bapak ini Dadap Waru 50.000. Wah, itu harus disumbangkan, harus diumumkan. Kalau dia punya titel nggak disebut, marah-marah. Itu namanya sudah termasuk riya. Malah orang riya itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Sebab kalau riya itu apapun yang kita kerjakan itu akan hilang pahalanya karena kita riya. Oke, selanjutnya Mas. Selanjutnya disebutkannya di sini itu kalau inti agama itu seperti dalam surat Al-Asri, Wal-Asri, Suma 23 ya. Wal-Asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Sebenarnya ada tambahannya, tapi yang penting ini. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu akan rugi. Illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Itu yang tidak akan rugi ini. Oh, yang titel ini rugi, yang pangkat ini rugi. Kecuali kalau ada amal imannya dan amal solehnya. Nah, kalau dia bertitel, berpangkat, ada imannya dan amalnya, wah alhamdulillah baik sekali. Itu baik luar dalam, baik dunia dan akhirat gitu. Jadi jangan sampai kita memisahkan iman dengan amal soleh. Sebab iman dengan amal soleh sering saya katakan itu bergandengan. Bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Jadi sisi yang satu itu iman, sisi yang kedua amal solehnya. Jangan sampai nanti malaikat di akhirat itu heran loh, ini agamanya sholatnya bagus sekali, tapi di baliknya nggak ada catatan sholat amal solehnya. Naudzubillah min dzalik itu. Nah, sampai juga Nabi juga mewanti-wanti kita tadi tentang itu. Jangan sampai kamu tidak punya amal soleh. Yang namanya amal itu tidak perlu harus keluar biaya, keluar uang, keluar harta. Tidak. Sebab amal itu adalah sesuatu yang bisa orang lain mengambil manfaatnya. Itu. Ya, kita punya barang, ya kita berikan, itu amal. Kita nggak punya barang, tapi kita punya ide, punya tenaga, punya pikiran, kita berikan. Itu namanya amal. Sehingga Nabi mengatakan iman itu tidak akan direken, tidak akan diterima kalau tidak ada amalnya. Amal pun tidak akan diterima kalau tidak didasari iman. Nah itu jangan sampai kita sudah sholat imannya bagus, tapi tidak ada amalnya. Jangan sampai gitu ya. Lalu yang nomor 3-nya,
dipastikan mesti bahwa orang yang beriman itu akhlaknya baik, akhlakul karimah. Orang yang beriman mesti akhlaknya baik. Dengan perkataan lain, yang namanya iman adalah pengamalan akhlak-akhlak yang mulia. Budi utomo, budi luhur. Itu namanya iman. Kan banyak contohnya itu. Itu ya, iman itu yaitu budi luhur. Budi utomo. Lalu akhlakul karimah. Sampai-sampai untuk mendapatkan derajat muttaqin itu harus mengamalkan iman. Jangan sampai kita tidak. Jadi kalau kita sudah bagus imannya, ingin mencapai derajat muttaqin, lakukanlah akhlakul karimah. Laku-laku yang baik itulah. Nah, ini seperti kita sering lihat itu ada di dalam surat Ali Imran. Ali Imran. Nah, itu kan ada 100 apa itu 133 sampai 36 itu. Ya, kalau dibaca panjang itu. Tapi yang terang wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang yang nantinya masuk derajat muttaq untuk jalan Allah kalau walaupun dia ketika dia dalam kelonggaran atau kesusahan itu. Kalau ke apa itu kalau tidak longgar, kesempitan dalam kelonggaran dan kesempitan. Atau gampangnya tanggal tua dan tanggal nom itu tetap infak itu. Itu kalau infak harta. Kalau infak lainnya jangan sampai kita itu tidak pernah berinfak. Lalu setelah itu dia itu dapat mengekang hawa nafsunya. Jadi dapat mengekang hawa nafsunya. Si orang yang dapat mengekang nafsunya itulah yang dinamakan orang yang benar-benar kuat. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang namanya orang kuat itu bukan orang yang potok, orang yang ototnya otot kawat balung besi, bukan. Tapi orang yang kuat ialah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika marah. Itu orang-orang yang kuat. Kalau orang marah itu kan kesetanan. Setan itu ada dalam diri kita. Nah, kalau marah masuk, keluar itu. Marah. Matanya aja merah. Tapi orang yang kuat itu ketika marah, dia ingat, ya Allah saya kok marah. Lalu dikekang. Nah, itu orang yang kuat. Jadi dia menguasai nafsunya ketika marah. Ya kalau marah itu kan biasa. Di rumah tangga ada piring terbang. Piring terbang, ada piring diunsalke gitu. Nah, kalau hanya bantal terbang nggak apa-apa, nggak pecah. Tapi kalau piring terbang, ya naudzubillah min dzalik gitu. Ya jangan sampailah kita. Jadi pokoknya kalau kita ingin disebut orang kuat, tidak orang yang bisa menahan nafsunya ketika dia marah. Atau orang yang bisa mengekang nafsunya ketika dia marah. Nah, itu. Lalu nomor 3-nya apa? Orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Kadang-kadang orang kan ada yang orang salah lalu dia mengatakan wah enggak akan saya maafkan seumur hidup. Itu bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang ingin jadi takwa itu kalau orang salah minta maaf kita maafkan. Nah, itu sebelum dia minta maaf kita maafkan, itu paling baik. Lalu yang selanjutnya orang yang berbuat baik, ya orang yang berprinsip ihsan. Itu berprinsip ihsan sudah sering katakan itu, yaitu kita berbuat apapun seolah-olah kita melihat Allah di muka kita. Tapi sekarang kan kita tidak. Jadi kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat yang kita kerjakan. Itu orang yang muhsin, orang yang berprinsip ihsan gitu. Lalu yang kelimanya orang yang ketika berbuat jelek, berbuat kezaliman itu kalau kepada orang minta maaf kepada orang.
Kalau kepada Allah berbuat jeleknya istighfar dan taubat. Taubatan nasuha. Taubat dengan niat tidak akan melakukannya lagi. Nah, itulah. Jadi ini akhlakul karimah ini, budi pekerti luhur itu akan mengarah kita ke ketakwaan, dan ketakwaan itu adalah inti daripada kita beragama gitu. Lalu apalagi kalau setelah itu Allah akan menjadikan kepada kita jannatun na'im, jannat yang surga. Oke. Lalu soal akhlakul karimah sudah sering saya bicarakan, itu adalah misi daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata akhlakul karimah itu inti daripada segalanya. Akhlak itu inti dari segalanya. Kalau akhlakul karimah bagus. Kalau akhlakul sayyi'ah, akhlaknya jelek, ya jelek. Itu gampang sekali nitenanya. Lalu akhlakul karimah itu sehingga Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Itu. Ini yang kadang-kadang kita lupa itu. Dikiranya budi pekerti itu tidak penting. Penting sekali budi pekerti. Pertama yang penting itu budi pekerti dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi wala tusyrik, jangan musyrik pada Allah, menyembelih kepada Allah. Itu budi pekerti. Lalu kedua, antar manusia harus baik. Itu sebab kalau kita akhlakul karimah, akhlaknya baik, itu tanpa kita sadari kita juga sudah berdakwah menjadi seorang dai, menjadi seorang mubaligh. Sebab apa? Sebab orang lain akan melihat itu orang Islam kok akhlaknya bagus, pekertinya baik. Banyak yang tertarik kepada Islam. Itu. Nah, lain halnya kalau akhlak kita jelek, orang lain menyingkir dari Islam. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, jangan sekali-kali kamu itu melaknati orang tuamu. Kan jarang sekali yang melaknati. Lalu ada tadi ditanya, bagaimana caranya Nabi melaknati orang tua? Ada. Jadi orang berbuat jelek atau kepada orang lain. Lalu orang lain itu akhirnya akan berbuat jelek kepada kita sambil mengatakan, anaknya siapa itu ya, member saja, ibu ketiban pulut itu. Jadi kita berbuat jelek kepada orang lain, apalagi memaki-maki. Kalau orang lain kan maki kita, member, anak EKI kok ya member lain. Jangan sampai kita berbuat jelek, apalagi kalau ngata-ngatain orang. Oke. Itulah jadi akhlakul karimah itu yang harus kita jaga dan kita laksanakan. Jangan sampai karena kita tahu agama, lalu kita pecacal pecil ke sana kemari itu dengan membawa sajadah kita selempangkan di pundak kita, lalu ketepang-keteping dengan itu pertentangan, apalagi dengan ria, ini loh saya orang soleh, surga ada di muka saya. Itu jangan sampai itu. Itu namanya bukan akhlakul karimah. Jalan yang biasa aja. Jalan yang tawadu gitu. Dengan orang lain tetap tawadu. Kita berilmu seperti padi aja. Makin berisi, makin menunduk. Jangan makin berisi, makin menunduk. Jangan seperti tong. Sama kosong itu berbunyi nyaring. Itu, jangan sampai lah begitu. Nah itulah jadi akhlak itu yang harus sangat dijaga. Gitu. Oke. Ya, itu yang sering kita lupa. Sampai-sampai, maaf ya, dai-dai juga lupa. Gitu. Karena sudah kondang, karena sudah kondang ke sana kemudian diundang ke sana kemarin debat uang, akhirnya lupa dan jangan-jangan
itu kesana kemarinnya bukan untuk ibadah tapi untuk cari uang. Itu kan sama aja menjual ayat-ayat dan hadis-hadis. Diberi uang, boleh diberi uang, tapi ya ala kadarnya aja lah untuk bensin aja. Tapi kalau sudah ngarani sakmene, wah itu ya udah Allah Maha Tahu lah. Itulah jangan sampai. Itu termasuk akhlakul karimah juga. Akhlaknya para dai, akhlaknya para kiai. Itu jangan sampai. Sehingga saya ingat dulu almarhum bapak saya itu, Pak Mbah Muslim itu tidak mau mengajar agama kesana kemari. Kenapa? Pada bisa bilang, aku nek urung duwe sawah, sakmene ora bakal mulang. Ndak mulang mengarep-arep apa ngarep-arep HR, ngarep-arep honorer, ngarep-arep duit, ngarep-arep amplop. Nah, itu. Nah, ketika sudah menjadi pegawai negeri pada waktu itu kan maksud saya tahun 5 bulan itu sudah dapat, lalu diingatkan oleh ibu saya, Pak, sekarang kan sudah dapat uang, kalau dianggap itu kan lebih dari 2 hektar sawah, gitu. 2 ubin sawah gitu. Nah, terus mulailah Bapak mengajar. Itulah jangan sampai kita mengajar demi uang. Nah, sebab para nabi kan mengajarnya bukan demi uang itu. Nah, itulah Bapak sekalian tentang akhlakul karimah itu. Nah, akhlakul karimah ini yang kadang-kadang membuat kita repot itu. Yaitu kita terutama di negara-negara non-muslim itu karena kelihatannya orang-orang Islam kalau di masjid-masjid itu eksklusif sendiri, tidak rangkul orang lain. Jadi kelihatannya seperti takabur, sombong. Padahal tidak harus seperti itu. Justru kita harus merangkul yang belum. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai yang insaf, sehingga di Amerika sudah banyak sekali itu dai-dai itu yang membuka masjid-masjidnya untuk orang-orang non-Islam, diberi pengetahuan tentang Islam itu apa. Sampai-sampai orang Yahudi dan orang Kristen itu kaget bahwa di dalam Al-Quran itu nama Nabi Musa itu berkali-kali jauh lebih banyak disebut daripada nama Nabi Muhammad sendiri malah. Banyak sekali, lebih banyak. Begitu juga Nabi Isa, malah ibunya. Jadi proses persalinan Isa oleh Ibu Maryam itu di dalam Quran disebutkan dengan terang benderang. Yang menunjukkan bahwa ketika Nabi Isa lahir itu bukan pada waktu winter, pada waktu musim dingin. Itu dalam Al-Quran. Waktu Maryam disuruh Allah untuk mengoyak-oyak pohon kurma supaya jatuh kurmanya untuk dimakan. Nah, itu kan kalau musim dingin nggak seperti itu gitu. Nah, itu tapi menurut kita itu. Nah, itulah. Jadi kita banyak sekali menyebut tentang mereka itu. Isa, Musa dan sebagainya. Banyak sekali itu. Itu karena kita mungkin nabi yang terakhir kan Muhammad itu. Jadi begitu. Oke, selanjutnya mengenai pandemi, itu cobaan dari Allah SWT itu. Pandemi itu penyakit, taun, penyakit geblek, itu yang dari Allah itu merupakan cobaan. Dan itu cobaan itu di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 57 itu disebutkan di situ nanti akan ada cobaan, orang-orang pada takut, lalu orang pada lapar, lalu kurang ekonominya, lalu banyak kematian, lalu kurang buah-buahannya. Tapi kekurangan banyak ini orang itu harus sabar, itu dari Allah SWT. Sebab Allah SWT telah menjanjikan inna ma'al usri yusron. Kalau sudah ada kesusahan, mesti akan tiba
kemudahan. Itu janji Allah. Innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Itu dalam surat Asy-Syarah itu disebutkan. Fa innamal usri yusra. Diulang lagi. Innamal usri yusra. Kalau ada kesusahan akan datang kemudahan. Katakanlah itu sebagai siklus. Kalau susah mesti ada kemudahan. Nah, itu. Kalau mudah ada kesusahan. Jadi memang siklus manusia seperti itu dan Allah sudah menjanjikannya dalam Al-Qur'an. Makanya kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut, lapar, kurang harta benda, kurang jiwa, jadi banyak kematian dan sebagainya, kurang harta benda, kurang buah-buahan, itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus sabar dan kita mengatakan bahwa kita adalah milik Allah dan kembali itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya soal kematian saja tapi kekurangan lainnya itu. Jadi kita juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah. Jadi itu adalah musibah atau tantangan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Untuk itu karena ada ujian seperti itu, maka pandemi ini amat sangat berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada dinamika bagaimana kita melaksanakan agama kita gitu. Bagaimana sholat yang biasanya berdekatan sekarang karena ada protokol kesehatan yaitu peraturan kesehatan itu kita diminta untuk menjarang-jarangkan. Ada yang mengatakan, wah ini zaman Nabi nggak ada sholat pun dijarang-jarangkan tuh apa? Sholat harus mepet. Itu kalau keadaan normal. Lah yang namanya mepet, walaupun mepet, setan itu tetap bisa di antara kita. Malah boleh dikata setan sudah masuk ke dalam diri kita itu sudah. Sehingga makanya kalau ada kesetanan itu setannya keluar. Artinya setannya sudah ada di dalam. Artinya diizinkan Allah untuk menggoda manusia bisa masuk ke sana. Gitu. Nah, yang tidak bisa dimasuki atau dikalahkan dengan setan itu orang yang selalu ikhlas. Lillahi ta'ala ikhlas itu. Kalau orang mukhlasin itu setan tidak bisa mengganggu kita. Itu tadi sholat, softnya, lalu enggak boleh dianjurkan supaya tidak salaman seperti biasa. Itu dinamika dalam beribadah. Begitu juga umroh dan haji itu jarang sekali. Orang jarang-jarang sekali. Sekarang susah sekali. Itu juga dinamika dalam ibadah waktu kita kena musibah pandemi. Itu ada orang yang sok agamis. Wah, kita nggak takut sama corona. Kita takutnya kepada Allah. Betul, kita takut kepada Allah. Tapi kita hati-hati supaya jangan kena bahaya. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti takut ada truk jalan, banter. Kita takut kalau di muka truk itu nanti ketabrak. Tapi karena kita takut kita mau ketabrak, kita minggir. Itulah jadi begitu. Jadi ada orang yang kelihatannya agamis. Kita hanya takut kepada Allah. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak takut ini. Nah, itu namanya logika yang tidak benar lah. Logika yang tidak logis itu. Nah, termasuk di dalam dinamika ibadah itu tadi. Kalau hajinya sudah jadi haji sekarang kan jarang sekali yang bisa ke sana itu. Umrohnya juga begitu. Itu sunnah menyembelih kurban juga ada dinamikanya. Nah, kalau menyembelih kurban itu kan nanti akan mengundang orang untuk banyak-banyak tuh. Di muka masjid nyembelih orang banyak-banyak sambil guyon, cekakakan gitu, guyon kan itu. Nah, kita lihat madharat dan manfaatnya itu. Nah, kalau sekarang kita dianjurkan untuk jangan berkerumun karena itu bahaya gitu. Kita kan nggak tahu siapa yang kena, siapa yang tidak. Jadi Allah
supaya menganjurkan kita supaya hati-hati, itu ikhtiar kita, itu kewajiban kita itu. Nah, itu jangan dibenturkan dengan kita hanya takut kepada Allah SWT aja. Benar, kita hanya takut kepada Allah, tapi bukan hanya takut kepada Allah, tapi takut dan cinta kepada Allah SWT. Kalau takut kita kan jauh, padahal kita harus taqarrub ila Allah, mendekati Allah. Itu jadi kalau takut kepada Allah, tidak, kita takut berbuat dosa kepada Allah. Tapi kepada Allah kita harus taqarrub selalu, sholat, mohon. Itu kan bukan takut kalau mohon. Itulah jadi dinamika korban itu. Jadi lalu kalau saya mulai tahun yang lalu saya sudah melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang jatuh miskin, orang yang kena PHK, itu mereka lebih memerlukan bahan makanan daripada daging. Nah, apakah tidak mungkin yang untuk korban itu tidak dibelikan daging, sapi atau lembu, tapi dibelikan sembako? Itu. Atau juga banyak sekali orang yang kena PHK, lalu anaknya mau sekolah, lalu orang yang sakit dan sebagainya, itu juga tidak ada salahnya kita untuk itu. Ada yang mengatakan, wah itu kan lain, benar, itu memang tidak sama. Tapi ini uang untuk beli daging korban, tapi dialihkan ke situ. Niat kita tetap niat korban. Seperti saya tahun yang lalu gitu, niatnya korban, tapi melihat bahwa banyak sekali orang yang kekurangan itu dan mencari harta susah itu. Apa salahnya kalau yang mungkin dapat kita, yang mungkin kita bisa bantulah ala kadarnya. Daripada mereka makan daging hanya setengah kilo untuk sekeluarga ya, atau 1 kilo keluarga, paling-paling 1 hari habis. Tapi kalau diberikan sembako, mungkin bisa seminggu, kan lumayan itu daripada 1 hari habis gitu. Begitu juga ada orang yang anaknya tuh mau, kalau enggak nanti mau dikeluarkan dari sekolah atau tidak bisa membayar sekolah dan sebagainya, itu tidak bisa. Nah, memang baiknya memang itu khusus untuk itu, tapi tidak ada salahnya kalau ini juga bisa. Gitu. Sebab apa? Sebab dalam surat Al-Hajj ayat 37 dikatakan, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi korban itu tidak akan sampai kepada Allah darahnya ataupun dagingnya. Tapi yang sampai adalah rasa takwa kalian. Itu jadi rasa takwanya. Berarti kalau begini, kalau darahnya dan dagingnya tidak sampai, tapi yang sampai adalah takwanya, ya kita mungkin tidak perlu yang ada darahnya itu, dan yang tidak perlu ada dagingnya untuk keadaan sekarang ini, karena keadaan sekarang yang amat istimewa, amat beda gitu, keadaan mendesak gitu. Itu pekerjaan saya itu istilahnya. Saya laksanakan, dan insya Allah itu ini kalaupun ini ijtihadnya tidak diterima Allah, itu kita sudah mendapat 1 pahala. Kalau ijtihad ini salah, kalau salah itu kita 1 pahala. Tapi kalau itu benar, wah itu pahalanya lebih banyak. Tadi kan yang bermanfaat lebih banyak. Jadi kalau kita membuat uang yang sebetulnya untuk beli kurban itu, untuk beli sembako umpamanya, itu dianggap salah, kita tetap mendapat 1 pahala. Tetap pahalanya tak. Nah, kalau itu benar, pahalanya akan berlipat. Insya Allah itu. Sebab orang berijtihad begitu. Ya tadi bukan hanya ke sembako aja, tapi mungkin masjidnya memerlukan apa. Itu malah boleh dikata masjid di Berangkal ini kan masjidnya tempat wudhunya kurang dan masih memerlukan. Mari kita bantu. Itu.
Mungkin malah kalau tidak nanti saya carikan dari orang yang akan berkorban gitu, tapi dialihkan ke situ, insya Allah gitu. Oke, itulah jadi kita ulangi lagi selanjutnya Mas. Itu di sini itu bagaimana masalah korban pada masa pandemi ini. Itu ada tulisan di sini. Banyaknya orang yatim, sudah banyak orang yang jatuh miskin, gitu. Wah, PHK ini dan sebagainya, mau dagang susah dan sebagainya. Itu. Nah itu kesukaan mencari pekerjaan, cari makan, cari duit. Gitu. Wah, sampai mengatakan, wong cari yang haram aja susah, apalagi cara yang halal. Itu yang nggak benar juga. Harus cari yang halal gitu. Nah kalau ada yang haram jangan dicari, atau kalaupun ada jangan diambil gitu. Kurban, infak, takwa. Itu kan kurban termasuk salah satu pelaksanaan menuju ke ketakwaan. Itu karena kita mau berinfak, bersedekah. Gitu. Coba kita tahu kurban dulu itu kan Nabi Ibrahim itu disuruh Allah untuk menyembelih anaknya. Itu jadi menyembelih berarti mengorbankan anaknya, mengorbankan yang dicintainya dikorbankan. Akhirnya Nabi Ibrahim akan melaksanakan sendiri. Nah, akhirnya diganti, artinya boleh diganti dengan kambing. Gitu. Jadi akhirnya tidak. Tapi itu musibah itu berarti fitnatun atau cobaan itu telah dilaksanakan dengan baik. Oke, itu lalu daging, yang seperti katakan daging untuk orang miskin memang maksudnya baik sekali supaya orang Islam itu menunya komplit itu. Jadi ada itu. Malah dulu ketika ayah saya masih kecil kan mukim di Mekah dulu zaman Belanda itu sampai 5 tahun berapa. Pada waktu itu melihat banyak sekali daging-daging korban yang berserakan nggak karuan itu membazir pada waktu itu. Lalu pada waktu itu tahun-tahun 5 bulan itu ayah saya bilang, gimana kalau daging ini dibikin kornet, dikalengkan, diberikan kepada orang yang miskin itu. Nah, mungkin sekarang sudah dilaksanakan. Dan itu ide dari ayah saya ingat waktu itu kecil. Itu sudah dari tahun 5 bulan sudah begitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah katanya itu. Jadi daging korban, dam, atau denda-denda pada waktu haji sudah banyak dimasak menjadi cornet beef, itu dikirim ke negara-negara yang membutuhkan, negara miskin yang membutuhkan. Itu. Nah, sebab apa? Sebab yang penting itu jangan sampai daging itu tidak dimanfaatkan, malah membazir. Daging itu hanya jadi barang buang aja, itu kan namanya membazir. Dan kalau orang membazir itu sama saja dengan orang yang berkawan dengan setan. Itulah. Jadi mengapa daging korban itu kalau saya mengatakan itu karena keadaan yang istimewa, yang kurang menyenangkan ini, yang kurang kondusif ini, alangkah baiknya kalau mungkin itu diganti dengan sembako umpamanya. Ya tetap mungkin ada yang korban gitu. Kalau tetap ada yang korban, ada yang korban daging, lalu ada yang korban dijadikan sembako, wah alangkah baiknya. Jadi sudah dapat ada dagingnya. Alhamdulillah itu baik sekali. Nah ini kan upaya kita. Jangan sampai daging itu membazir, atau jangan sampai orang-orang yang memerlukan tidak mendapat. Itu. Jadi kita niat kita berkorban itu. Ya sebab semua itu tergantung niat kita. Seperti hadis Nabi itu yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab itu, innamal a'malu binniyah. Semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Ya. Jadi niatnya kita korban. Tapi karena situasi seperti ini yang diperlukan bukan daging, tapi sembako karena mereka ingin makan kebutuhan pokok, ya kita belikan itu. Insya Allah itu akan baik sekali. Dan insya Allah itu tidak melanggar. Toh niatnya sudah untuk korban gitu.
Itulah jadi Bapak sekalian. Jadi jangan sampai kita itu mengkokong lafziyah. Lafziyah itu lafalnya seperti itu, harus korban yang bernyawa. Nah sebetulnya kalau kita pikir panjang lagi, semua yang ada di dunia itu bernyawa. Nyawanya dia seperti gunung, lalu pohon-pohon, hewan terang ya. Itu ada nyawanya sebetulnya. Nah, itu kan kalau atas dasar itu maka kita berikan sembako, itu sembako juga barang atau makhluk bernyawa itu. Nyawanya ya nyawa sembako itu. Oke, jadi itulah Bapak sekalian pendapat kita bahwa insya Allah itu tidak akan melanggar dan lebih banyak manfaatnya kalau umpamanya dalam situasi sekarang ini korban kita jadikan umpama sembako gitu, atau mungkin pada situasi yang khas itu ada rumah sakit kurang oksigen, nah kita tapi itu kan tidak mungkin. Mungkin kalau yang di rumah sakit sana, kalau di sini yang terang orang sekitar kita banyak yang memerlukan uluran tangan untuk membeli sembako dan sebagainya. Itulah jadi saya kira agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi umat seluruh alam semesta. Jadi jangan sampai kita itu makan daging hari ini, tapi hari-hari berikutnya tidak bisa makan karena tidak ada sembako. Nah itulah maka perlunya kita mendiversifikasikan cara kita beribadah. Caranya, bukan intinya. Kalau intinya tetap korban. Saya kira malam ini hanya cukupkan sekian saja dengan keyakinan bahwa kita harus selalu mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan yang Allah berikan kita. Yang seperti saya katakan nanti, syukur itu bukan hanya dalam lisan atau di dalam kalbu, tapi dalam tindakan, bilhal yang ada in action-nya gitu. Jadi, saya kira semoga ini ada manfaatnya, dan kalau ada kesalahan mohon maaf. Mungkin Bu Atika atau siapa yang akan menambah untuk lebih mengumpliti kita punya pengajian ini. Terus saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Fatul Muslim atas materi yang sudah disampaikan pada kita semuanya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Kiai terkait tadi tentang mengganti kurban dengan sembako. Ada pertanyaan dari jamaah via WA ke saya. Misal nanti semua orang seperti itu, apakah tidak akan menghilangkan ibadah kurban? Seperti itu, Pak. Ibadah kurban lah. Kurban itu kurban apa? Itu kan dalam kondisi yang amat khas seperti ini. Tidak seperti itu. Tadi saya katakan itu mungkin dalam satu daerah itu sebagian ada untuk sembako, sebagian untuk daging, lalu menerima dagingnya dan menerima sembakonya. Nah, ini keadaan yang istimewa sekali itu. Ini kan bukan keadaan yang umum. Saya kira tidak menghilangkan kurbannya. Kurban itu kan cobaan dari Allah kepada asalnya kepada Nabi Ibrahim. Sekarang kita disuruh mengorbankan yang kita miliki, yang kita cintai. Nah, harta itu yang kita cintai, nah kita berikan. Nah, disuruh menjadikannya hewan, ya itu sudah. Tapi karena situasinya sekarang seperti ini, ya bisa juga bukan hewan, tapi barang lain yang juga mempunyai nyawa.
Saya yakin itu beras itu punya nyawa gitu, nyawanya beras gitu. Nah, hidupnya beras. Gitu. Jadi saya kira tidak kok gitu. Dan saya mengatakan ini kan keadaan amat sangat istimewa, tidak menjadi umum, tidak. Enggak. Nah, sebabnya tadi kan la yanalu luhumuha, tidak akan sampai, itu disebutkannya tidak sampai apa? Tidak akan sampai kepada Allah itu dagingnya. Artinya yang berguna atau yang direken, yang penting itu takwanya gitu. Takwanya. La yanaluha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu jangan sampai kita lupa itu. Oke, monggo. Itu dalam surat Al-Hajj 37 kan begitu. Monggo mungkin dari yang lain, saya persilakan. Enggak. Azan ya. Yang lain. Saya nambahin, Pak. Monggo Pak, monggo balik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai korban ini, di dalam situasi yang seperti ini, saya mendengarkan banyak sekali kajian-kajian, ya, terutama dari Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah membahas dari Majelis Tarjih membahas. Jadi dari beberapa itu intinya bahwa adalah yang pertama, yang utama itu adalah zakat itu wajib. Kemudian yang kedua itu untuk tanggal 10 Zulhijjah korban. Itu memang banyak sekali hadisnya, ini ada yang dhaif, ada yang bahwa nanti di surga nanti mengendarai unta, kambing, bulunya dan sebagainya, itu yang dhaif. Kemudian seperti tadi Quran surat apa itu tadi ya, itu yang dikatakan bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaannya. Nah, ketakwaan kita apa? Tanggal 10, oke, kita berkorban. Nah, korban itulah pada situasi yang saat seperti ini. Jadi situasi yang seperti ini, mungkin situasi perang itu nanti juga berbeda lagi. Jadi saat ini kalau kita melihat, tadi seperti dikatakan banyak, bahkan di dalam situasi COVID ini oleh Majelis Tarjih dikatakan banyak orang yang meninggal karena tidak tertolong di rumah sakit, karena oksigen tidak ada, karena obat tidak ada, karena tempat tidak ada. Nah itu Muhammadiyah malah menganjurkan membuat shelter atau membuat semacam tenda-tenda itu nanti yang akan diapakan lebih membantu banyak orang, kehidupan orang daripada hanya daging setengah kilo. Lah itu malah oleh Majelis Tarjih boleh korban saat ini disumbangkan ke rumah sakit yang akan membuat shelter atau untuk isolasi mandiri. Kan Muhammadiyah Aisyah itu banyak membuat tempat isolasi mandiri untuk COVID, dan itu gratis, makan 3 kali. Dari mana uangnya? Dari Lazis. Kemudian itu dari, nah ini korban bisa juga untuk itu ya. Kemudian ada lagi satu saat itu dari Mubaligh Muhammadiyah itu melihat kok masjid nggak jadi-jadi, masjid direnovasi nggak jadi-jadi. Terus ya Mubaligh ini tanya kepada jamaahnya, di sini kalau korban biasanya bagaimana? Oh, dengan bangganya mengatakan di sini 10 sapi sekian ekor kambing. Nah, coba sekarang harganya 10 sapi sekian ekor kambing itu berapa puluh juta, berapa ratus juta. Ini untuk menyelesaikan renovasi masjid ini berapa juta? Ya hanya kurang dari 100 juta. Nah, ya yang sebagian itu dipakai untuk renovasi masjid. Itu niatmu korban itu tidak dicatat oleh Allah. Nah, itulah sampai segitu cara berpikir berkemajuannya Muhammadiyah ya. Jadi tidak hanya jumut korban nyembelih. Padahal yang seperti dikatakan tadi oleh Pak Faisal, mungkin hari ini makan kambing tapi seminggunya nanti besoknya lagi untuk beli beras nggak tahu.
Nah, jadi itulah tadi ya untuk tambahan sekedar itu majelis tarjih itu sudah memberikan tuntunan. Jadi pada saat yang seperti ini boleh dialihkan bahkan untuk membantu membeli obat-obatan, membuat shelter untuk isoman orang COVID, membantu anak yang mau putus sekolah karena bapaknya di PHK, tinggal ujian tinggal sebentar kok nah itu dengan uang korban boleh. Itulah cara berpikir yang maju dari kita. Jadi jangan sampai kita berpikirnya seperti konvensional. Nanti saya di akhirat mengendarai apa numpak beras, numpaan. Tidak, jangan berpikir seperti itu karena itu hadis-hadisnya adalah gitu. Nah itu dunia naik Mercy, di akhirat naik kuda, naik kambing. Saya rasa itu tambahnya Pak Wahid untuk Jadi nanti kalau perlu saya kirimkan itu yang pengajian tarjihnya. Terima kasih atas tambahannya. Oh ya teman azan. Mungkin ada yang ditanyakan dari peserta kajian yang lain, kami persilakan, monggo. Alhamdulillah. Mangga. Kalau tidak ada kami sampaikan. Ada Pak Wahid. Dalam nggih. Renovasi masjid berangkal bagaimana tempat wudhunya Pak? Nggih. Nah itu. Kami perlu informasikan Bapak Ibu jamaah kajian untuk pembangunan tempat wudhu di Masjid Gesirus Merangkal Gombong sudah selesai pembangunannya, akan tapi kita masih menyisakan hutang karena modelnya kita hutang dulu. Yang penting tempat wudhu sudah bisa terpakai. Tapi qadarullah videonya sudah terhapus. Insya Allah nanti di kajian akan datang kita tayangkan untuk tempat wudhu yang sudah jadi. Di kolom chat sudah saya sampaikan bahwasanya sampai saat ini donasi masuk untuk pembangunan sudah sampai 88.515 sekian, dan wakaf kesempatan wakaf masih kurang 80.185.609 rupiah. Bagi Bapak Ibu jamaah kajian yang ingin ikut berwakaf, kami persilakan bisa lewat rekening BRI cabang Gombong atas nama Masjid Nurul Huda Merangkal, nomor rekening 66870131355337. Itu sudah saya cantum di chat pada Zoom ini. Nah itu barangkali Pak Wahid, untuk mereka yang sudah niat berkorban belum ada tujuannya, saya rasa menurut tarjih ya bisa ke situ ya kan. Iya. Ya. Dan kami informasikan insya Allah untuk kajian besok nih, insya Allah beliau Bapak Ardian nih, Mbak. Ardian ya. Pak Ardian, kita almarhum Bapak Rifki Muslim, insya Allah akan bersama beliau. Dan untuk kajian pada malam hari ini akan kita siapkan ulang lewat akun YouTube MI Muhammadiyah yaitu Miko TV. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, karena waktu sudah masuk isya dan sudah iqomah, mungkin kajian perlu kita sampai di sini dulu gitu. Kita lanjut pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan agar virus corona segera Allah angkat dari bumi tercinta kita ini. Amin. Jadi jamaah kajian yang hormati, saya kajian ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.